Shalom, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Apa kabar saudara? Saya berdoa semua saudara dalam keadaan sehat, baik, tak kekurangan suatu apapun. Saudara, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita tundukkan kepala, kita satu hati dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha baik, dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur atas pimpinan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini kami boleh memasuki bulan Oktober. Terima kasih Bapa, kami percaya itu semua karena kasih karunia, kemurahan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sungguh tak berkesudahan kasih setiamu Bapa, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kembali Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Urapi setiap kami, saudara-saudara kami yang ada di dalam rumah mereka masing-masing, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang disiarkan tidak akan kembali sia-sia, tetapi sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus, mari saudara yang siap untuk mendengar firman Tuhan bersama-sama kita berkata, amin, amin, puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa bulan Oktober merupakan bulan misi. Saudara, kita tahu keadaan dunia semakin tidak menentu. Adanya COVID-19, adanya resesi global, saudara, resesi ekonomi menyeluruh. Itu yang dikatakan oleh Alkitab, pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Saudara, bukan cuma itu. Kita tahu Wahyu 12 ayat 12b berkata, iblis datang dengan geramnya yang dahsyat karena dia tahu waktunya sudah semakin singkat. Saya yakin iblis, saudara, dia mengerti waktunya sudah hampir berakhir. Itu sebabnya dia mempergunakan segala macam cara dengan segala kelicikan dan kelicinannya untuk memperhambat kedatangan Yesus yang kedua kali. Sebab firman Tuhan berkata bahwa iblis itu akan berakhir jikalau Injil Kerajaan Allah itu sudah disebarkan ke seluruh dunia. Barulah kesudahannya itu berakhir. Mari kita baca dalam Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kesalahan gereja, saudara, adalah menunggu. Tuhan Yesus itu sangat ingin datang kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam 2 Petrus 3 ayat 11 dan 12 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Tetapi iblis menghambat supaya Tuhan tidak segera datang. Dengan apa, saudara? Supaya gereja itu melupakan PI, penginjilan. Sebab dia tahu kalau Injil Kerajaan itu sudah disebarkan ke seluruh dunia, riwayatnya berakhir, saudara. Kesalahan gereja karena hanya menunggu. Tuhan Yesus itu sangat ingin datang kembali. Dalam Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, ya, aku segera datang kembali. Kita berkata, saudara, bahwa come Lord, datanglah Tuhan. Tapi Yesus berkata, go church, pergi beritakan Injil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
kalau kita bergerak dalam Injil. Gereja yang misioner adalah musuh besar iblis. Gereja yang bergerak dalam misi itu berkenan di hati Allah. Saudara, mari kita mempercepat kedatangan Yesus Kristus dengan cara apa? Memberitakan Injil ini ke seluruh dunia, saudara. Dan pada saat itu, iblis itu akan habis riwayatnya. Nah, tema kali ini, saudara, adalah jangan lupakan misi. Iblis berusaha supaya misi ini dilupakan, saudara. Supaya misi Yesus Kristus datang ke dunia ini tidak dilanjutkan. Saudara, saya percaya ada 3 pekerjaan iblis di akhir zaman itu untuk menghambat kedatangan Kristus yang kedua kali. Sehingga kita melupakan Injil. Saudara, yang pertama, iblis akan berusaha membuat orang Kristen hanya berfokus kepada doktrin dan memarginalkan misi. Jadi iblis itu berusaha untuk orang Kristen itu melupakan Injil, saudara. Hanya berfokus kepada doktrin. Bukankah sampai saat ini gereja terus berdebat soal baptisan? Yang benar mana? Baptisan secara selam atau dipercik? Kita sering berdebat juga tentang keselamatan. Apakah ikut aliran John Calvin atau Arminian? Apakah sekali selamat tetap selamat atau kerjakanlah keselamatanmu? Jadi kita sibuk berdebat dengan doktrin dan memarginalkan misi, melupakan, meminggirkan misi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis senang kalau kita terus berdebat tentang doktrin dan melupakan misi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat iblis itu datang supaya kita ini bingung. Dengan cara apa, saudara? Dia ingin supaya orang Kristen itu tetap melupakan Injil. Iblis senang kalau gereja mempunyai 1001 macam program. Malah dia senang, saudara. Sehingga kita lupa memberitakan Injil. Saudara, berapa banyak hamba Tuhan yang sibuk, saudara, untuk mencari fasilitas yang lebih mewah, rumah yang mewah, ber-AC, mobil. Pada tahun depan ini mau beli mobil yang baru merek apa? Yang dipikirkan itu, saudara, tentang itu. Jadi lupa tentang misi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ingat bahwa Yesus Kristus pernah berkata dalam 2 Petrus 3 ayat 9, walaupun orang-orang berkata, mana dari dulu saya dengar Yesus mau datang kembali. Tetapi sampai saat ini, mana tidak pernah datang. Yesus tidak pernah lalai dengan janjinya. Tapi dia sabar, saudara, supaya setiap orang berbalik bertobat. Karena Yesus tidak ingin manusia binasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya iblis berusaha untuk supaya orang Kristen hanya berdebat soal doktrin dan memarginalkan misi, melupakan misi. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, iblis berusaha supaya orang Kristen hanya berfokus kepada dunia yang sekarang ini, bukan dunia yang akan datang. Iblis berusaha supaya orang Kristen ini hanya berpikir untuk yang kelihatan saja, bukan yang tidak kelihatan. Kita melihat dalam 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, iblis berusaha supaya orang Kristen itu hanya berpikir dunia sekarang ini, tidak pernah berpikir dunia yang akan datang. Supaya orang Kristen hanya berfokus kepada yang kelihatan. Yang kelihatan ini mobil, rumah, gereja. Tapi tidak pernah memikirkan yang tidak kelihatan, yang kekal. Saudara, jangan lupa.
Satu kali nanti kita harus berhadapan dengan KPK. KPK itu bukan komisi pemberantasan korupsi. Tapi KPK di sini adalah kursi pengadilan Kristus. Setiap kita nanti harus berhadapan dengan hakim segala hakim, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Apa yang sudah saudara investasikan? Saudara investasikan jiwa-jiwa atau tanah, saudara? Mungkin saudara berkata, oh tanah 5 tahun lagi akan naik harganya. Saudara, jangan lupa, 5 tahun lagi mungkin kita harus berhadapan dengan kursi pengadilan Kristus, yaitu masuk dalam tanah. Saudara, kita harus merenungkan bahwa Yesus Kristus adalah hakim di atas segala hakim. Dia akan menghakimi seluruh muka bumi. Kalau kita cuma berpikir tentang yang kelihatan, yang ada di dunia, saudara. Kita hanya berpikir yang dunia yang sekarang, bukan dunia yang akan datang. Kita salah di hadapan Tuhan. Apa yang ada di dunia ini? Kita melihat dalam Matius 6 ayat 19 sampai 21. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Cari duit, kerja-kerja tidak salah, saudara. Tetapi jangan sampai lupa akan misi Yesus Kristus datang ke dunia ini. Kita belajar, cari ilmu, ya tidak salah. Asal kita terus melaksanakan amanat agung Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa keadaan sudah semakin tidak enak pada akhir zaman ini. Kalau kita hanya mengumpulkan harta di bumi, tapi tidak mengumpulkan harta di surga, maka kita satu saat akan menyesal. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, sebab firman Tuhan berkata dalam Matius 16, di mana hartamu di situ hatimu. Saudara, kalau kita cuma memikirkan dunia sekarang dan tidak berpikir akan dunia yang akan datang, kita salah di hadapan Tuhan. Kalau kita coba memikirkan yang kelihatan, yang ada di dunia ini, saudara, kita keliru di hadapan Tuhan. Mari pikirkan, saudara, yang tidak kelihatan. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis berusaha supaya orang Kristen itu hanya berfokus kepada doktrin dan memarginalkan misi, meminggirkan misi, melupakan misi. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis berusaha supaya orang Kristen itu hanya berfokus kepada dunia sekarang ini, bukan kepada dunia yang akan datang. Supaya kita semua hanya berpikir kepada apa yang kelihatan, ya, tapi tidak pernah memikirkan apa yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan itu. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara, iblis berusaha supaya orang Kristen hanya berfokus kepada dirinya sendiri dan bukan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Berapa banyak orang Kristen yang egois, pokoknya aku selamat. Buat apa memikirkan orang lain? Nggak pusing. Emangnya gue pikirin, katanya saudara. Saudara, kita ini sebagai agen kerajaan Allah yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya berapa banyak orang yang belum pernah dengar Injil. Osman Smith pernah berkata, saudara, bahwa banyak orang yang sudah mendengar Injil, ada yang 10 kali, 20 kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali. Tetapi jangan lupa, ada orang yang belum pernah satu kali pun mengenal Injil, misalnya di Amerika atau tetangga kita, saudara. Itu yang harus kita jangkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat
waktunya sudah semakin dekat. Mari kita bergerak dalam misi, karena itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Gereja yang misioner itu ada dalam hati Allah. Mari kita bangkit, saudara, menjadi saksi Tuhan. Mulai dari keluarga dekat kita, ke tetangga kita, bahkan ke semua orang yang belum pernah dengar Injil. Saudara, kalau kita menjadi saksi Tuhan, itu artinya kita mempercepat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita tahu, saudara, di dalam Yohanes 10 ayat 10a itu dikatakan, pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kita jangan takut. Yakobus 4 ayat 7 berkata, lawanlah si iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau iblis berusaha menghambat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dengan membuat orang Kristen terlena, ya, melupakan misi. Saya ingin sampaikan kepada saudara, tema kita hari ini adalah jangan lupakan misi. Mari kita bangkit jadi kesaksian bagi banyak orang. Saya percaya kalau kita memberitakan Injil, saudara, maka seluruh dunia ini akan melihat nanti bahwa Yesus Kristus akan datang untuk kedua kalinya. Barulah kesudahannya itu berakhir. Tahun ini sudah hampir berakhir, saudara. Tinggal 3 bulan lagi. Kita harus lebih giat mempercepat kedatangan Yesus Kristus. Kita tidak boleh menjadi penonton saja, saudara. Tapi mari kita menjadi pelaku firman. Saya katakan tadi, kesalahan gereja itu hanya menunggu. Di dalam sepak bola, saudara, kita tidak boleh hanya menunggu bola, tapi harus lari menjemput bola. Seperti itulah kita tidak bisa hanya menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali dan kita tidak berbuat apa-apa. Berapa banyak orang yang bersembunyi di balik doa, Tuhan kirim jiwa-jiwa. Sepertinya kita sangat rohani, saudara. Tetapi kita tidak berbuat apa-apa. Kalau kita berdoa supaya Tuhan kirim jiwa-jiwa, mari kita bergerak, saudara. Saya yakin dan percaya, gereja yang bergerak dalam misi itu ada di hati Allah. Pasti Tuhan akan pelihara, lindungi, dan berkati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini Tuhan ingatkan supaya kita jangan melupakan misi. Amanat agung Yesus Kristus belum pernah dicabut. Pergilah kamu jadikan semua bangsa muridku. Perintah ini harus kita tuntaskan sebelum kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami puji, kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur kalau di bulan misi ini kami diingatkan supaya kami tidak melupakan misi. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hamba-Mu beritakan ini tidak kembali sia-sia, tetapi sungguh-sungguh melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena perintah Tuhan bukan hanya untuk hamba Tuhan, bukan hanya untuk pendeta gembala, tetapi untuk setiap orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan. Bapa, terima kasih. Tuhan mengingatkan di akhir zaman, iblis berusaha untuk memperhambat kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali, supaya Injil kerajaan ini tidak beritakan ke seluruh dunia, karena riwayat iblis akan berakhir. Dia berusaha untuk supaya orang Kristen hanya berfokus kepada doktrin dan memarginalkan misi, meminggirkan misi dan melupakan misi. Yang kedua, iblis berusaha supaya orang Kristen berfokus hanya kepada dunia yang sekarang ini, bukan dunia yang akan datang. Supaya orang Kristen berfokus kepada apa yang kelihatan sekarang ini dan tidak berfokus kepada apa yang tidak kelihatan, yaitu kekekalan. Dan yang ketiga, iblis berusaha untuk supaya orang Kristen hanya berfokus kepada dirinya sendiri, bukan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Tuhan, mampukan kami menangkap isi hati Tuhan, karena Engkau sangat mengasihi kami.
Tuhan memilih kami untuk menjadi alat Tuhan di akhir zaman ini. Bapa, ampuni kalau selama ini kami hanya berpangku tangan, tidak melakukan apa-apa. Tapi semunculnya firman Tuhan ini, biar Tuhan menggerakkan kami dimanapun kami berada, di marketplace kami, yang berprofesi sebagai dokter, sebagai businessman, sebagai pedagang, mereka tetap ingat akan perintah Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Bapak, terima kasih. Kami terus berdoa buat negara dan bangsa kami. Kalau Tuhan izinkan, lalukan virus corona ini Tuhan dari negeri kami tercinta, bahkan dari seluruh muka bumi. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Engkau Allah yang mengendalikan dunia ini, tapi kami berserah sepenuh kepada Tuhan, karena Engkau Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan kehendaki ini terjadi, saya tetap percaya lebih banyak orang yang hanya mengandalkan harta kekayaan, yang mengandalkan pangkat kedudukan mereka, sekarang tidak berdaya dengan virus yang kecil. Supaya mereka sadar dan bertobat, berbalik, dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kami bersyukur Tuhan, banyak orang yang berbalik, bertobat, percaya kepada Yesus. Terima kasih, kami terus berdoa buat para dokter juru rawati medis yang berjuang di garda terdepan. Mereka diberi kekuatan kesehatan senantiasa dan keluarganya tetap bersuka cita, berbahagia senantiasa. Terima kasih, kami berdoa buat Presiden kami Joko Widodo. Kiranya Tuhan terus memberikan hikmat, memberikan kepadanya takut akan Tuhan, memimpin bangsa ini semakin maju beserta seluruh jajarannya. Mereka semua dipakai oleh Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa. Bapak, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang ada di rumah mereka masing-masing, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita ada dalam hati mereka masing-masing. Tuhan, hamba berdoa mereka yang sudah mengembalikan persepuluhan dengan jujur, Tuhan semakin memberkati mereka baik secara jasmani maupun rohani. Beri damai sejahtera sukacita senantiasa kepada orang yang takut akan Tuhan dan melakukan perintah-Mu Bapa. Sembuhkan yang sakit, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan memberkati, yang menghadapi problem masalah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami tetap percaya Tuhan terus berkarya di tengah-tengah kami ya Bapa, supaya kami terus boleh lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Selesai dari ibadah ini, kami akan berpisah. Seminggu ke depan ini hamba berdoa, kemanapun anak-anak-Mu pergi, dimanapun mereka berada, Tuhan kirim malaikat surga, memimpin, menuntun mereka menjauhkan daripada segala mara bahaya, sakit, penyakit, dan lain-lain gangguan. Buatlah berhasil apa yang mereka kerjakan. Biarlah darah Kristus memagari kami semua, sehingga tidak ada satu virus pun yang bisa mendekat, bahkan bisa masuk dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan baik, kami adalah biji mata Tuhan. Kami berharga, kami mulia di mata Tuhan. Pasti kami dibela, dilindungi, diberkati oleh Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur sekarang anak-anak-Mu membuka kedua tangan mereka. Taruh tangan kiri saudara di dada dan angkat tangan kanan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa yang di surga, cinta kasih dan damai sejahtera dari Allah Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuat kuasa dan urapan Allah Roh Kudus turun atas kami semua mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama kita berkata, amin. See you next week. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan tetap memelihara, melindungi, memberkati saudara. Shalom. Tetap semangat. Puji Tuhan. Haleluya.